Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 173. Us-wus. Satu demi satu peluru ditembakkan ke arah Fernando. Ekspresi Fernando sedikit berubah. Ketika dia pertama kali keluar, dia samar-samar merasa bahwa ada yang tidak wajar. Dengan kepribadian Sambudi yang kuat, sangat tidak normal jika dia hanya mengambil Californium lalu pergi. Sekarang sudah jelas, tujuannya datang bukan hanya untuk mengambil Californium, tetapi juga karena Fernando. Dia sejak awal sudah menyiapkan penyergapan untuk menyambut kedatangan Fernando. Dor, dor, dor. Peluru itu menembus udara. 10 orang menembak pada saat yang bersamaan. Dengan keadaan seperti ini pada dasarnya tidak mungkin dihindari. Tetapi tubuh Fernando masih bereaksi secara naluriah. Otot dan sarafnya menegang, dan dia terus bergerak dan melompat. Us-wus. Seperti ada bayangan yang terluka di udara. Namun, itu tidak berguna. 10 orang menembak dan pelurunya terlalu banyak. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan seni bela diri seseorang, dalam kondisi ini paling tidak hanya bagian tubuh terpenting yang mampu untuk menghindar agar tidak mati. Tapi pasti cedera itu pasti. Gilep, gilep. Terdengar 2 suara peluru yang menusuk dan darah mengalir di kaki kiri dan lengan kanan Fernando. Otot kaki kirinya robek oleh peluru dan mengenai pembuluh darahnya. Darah mengalir deras dan rasa sakit yang menyayat hati mengalir ke seluruh badan. Hal yang sama berlaku untuk lengan kanan. Setelah terkena peluru, darah segar segera bergejolak. Ada keringat dingin di dahi Fernando. Luka itu terasa sangat menyakitkan. Tapi dia tidak berteriak. Namun, dia menyadari bahwa kaki kirinya tidak bisa menahan lagi. Dek. Akhirnya, Fernando tidak bisa menahan lagi dan terjatuh ke tanah. Melihat bahwa Fernando telah kehilangan kemampuan untuk bergerak, 10 pria besar itu segera melangkah maju. Mereka meraih lengan dan bahu Fernando dan menahannya dengan erat. Hei bajingan, bukannya kamu bisa bertarung dengan sangat baik kan? Sambudi menghampiri Fernando, lalu mengangkat kakinya dan menendang perut Fernando dengan keras. Organ dalam itu keras. Wow, Fernando ditendang dan memuntahkan segumpal darah. Bukankah kamu sangat terampil? Kurniawan saja terluka dipukul olehmu, tetapi meskipun kamu begitu kuat, tidak mungkin lebih kuat dari senjata. Sambudi berbicara dengan dingin, ia kembali mendaratkan satu tamparan di wajah Fernando. Dengan rasa sakit yang membara, dalam sekejap ada darah mengalir di sudut mulut Fernando. Bajingan, kamu sudah menikah, tetapi masih berani berhubungan dengan putriku. Bukan hanya itu saja, kamu bahkan ingin bercerai lalu kemudian menikahi putriku. Tindakanmu itu benar-benar bagai pungguk merindukan bulan. Sambudi menatap Fernando dengan tatapan dingin. Dan Californium itu milik keluarga Haddad. Bagaimana bisa ada alasan untukmu untuk mengambilnya kembali? Naif sekali, dan dalam sekejap masih berkata hendak membuat keluarga Haddadku musnah dalam sekejap, hahaha. Kamu membual dan aku tidak takut dengan bualanmu ini. Sayang. Di ruang utama villa, Sarah berlari keluar ketika dia mendengar ada pergerakan dan ketika dia melihat pemandangan yang ada di depannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan air mata mengalir. Sayang, kamu kenapa? Dia berteriak dan berlari menuju Fernando. Sambudi memberi isyarat dengan matanya dan dengan segera 2 pria besar melangkah maju dan menghentikan Sarah. Sayang, Sarah berteriak dan ingin bergegas mendekati Fernando, tetapi kekuatannya terlalu kecil dan tidak bisa melawan. Bawa bajingan ini kembali, aku akan memberinya pelajaran dengan baik. Sambudi berkata dengan dingin. Keempat pria besar itu membawa Fernando dan melemparkannya ke dalam mobil. Pada saat ini,
Fernando terkena peluru di kaki dan lengannya sehingga darah terus mengalir. Dia merasa kekuatannya menghilang sedikit demi sedikit dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan sama sekali. Sayang, sayang, Sarah berteriak, tetapi tidak berdaya dan hanya bisa melihat Sambudi membawa Fernando pergi. Sayang, sayang. Sarah duduk di tanah dan menangis dengan keras. Hatinya begitu hancur. Biur, ada air dingin yang disiramkan ke wajah Fernando. Fernando terbangun dari pingsan dan melihat ke arah sekeliling. Dia berada di sebuah ruangan kecil yang gelap. Lampunya redup dan kedua tangan dan kakinya terikat kuat oleh rantai. Darah di lengan dan kakinya telah membeku, tetapi rasa sakitnya masih terasa. Tuan, dia sudah bangun. Seorang pria bertubuh besar melemparkan ember ke samping dan berkata dengan hormat kepada pria parubaya di sampingnya. Seorang pria parubaya dengan wajah yang berkarakter, mata yang dalam, dan keagungan terpancar di sekujur tubuhnya. Tentu saja itu Sambudi Hadad. Hei bocah, tempat kamu berada sekarang adalah penjara bawah tanah milik keluarga Hadad. Di abad terakhir, pada saat peperangan terjadi, tempat ini digunakan oleh ayahku untuk mengeksekusi para bajak laut. Sambudi membuka mulutnya sambil menatap. Fernando, aku tidak menyangka kemauanmu cukup kuat. 2 tembakan diberikan kepadamu, tapi kamu tidak mengeluh sedikitpun. Aku mengaguminya. Kamu menangkap dan membawa saya ke sini, apakah hanya untuk membicarakan omong kosong dengan saya? Fernando memberikan tatapan dingin. Hei bocah, kamu sekarang adalah seorang tahanan. Perhatikan sikapmu saat berbicara denganku. Sambudi mengerutkan kening, lalu mengambil sebuah cambuk kulit dan mencambuk ke wajah Fernando dengan keras. Plak, dengan duri tajam di cambuk kulit wajah kiri Fernando segera terkelupas hingga terlihat daging dan berdarah. Wajahnya terasa panas serta menyakitkan. Tapi mata Fernando masih dingin. Keluarga Hadadmu bagiku hanyalah debu. Kamu dapat berbicara seperti ini kepadaku adalah sebuah berkah 10 turunan untukmu. Tapi kamu ternyata berani memintaku untuk menjaga sikap dan cara bicaraku, hehe. Fernando tertawa dengan cemoohan dan penghinaan. Dasar bocah sombong. Sambudi menggertakkan gigi karena marah. Dia tidak menyangka Fernando masih demikian keras kepala di saat-saat seperti ini. Plak, cambuk kulit menghantam dada Fernando dengan keras. Sret, pakaian Fernando robek dan sekejap terlihat ada tuka panjang yang terbuka. Bocah, apa kau masih mau keras kepala? Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah. Sambudi memegang cambuk dan terus mencambuk. Plak, 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 dada, lengan, kaki, dan wajah Fernando dicambuk dengan keras satu demi satu. Rasa yang menyengat menyebabkan seluruh tubuh Fernando berkedut hingga berkeringat dingin. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah dipukul selama 5 menit, Sambudi kelelahan dan kehabisan nafas. Dia memandang Fernando dengan kaget dan tidak bisa mempercayainya. Kemauan bocah ini sangat menakutkan. Kau tahu, cambuk kulit ini dirancang khusus dengan duri tajam dan dibalut dengan serpihan garam. Sebuah cambuk yang benar-benar membuat rasa sakit yang sulit untuk ditahan. Orang-orang biasa pada umumnya hanya dengan 3 cambukan akan merasakan sakit yang bahkan bisa membuat mereka berteriak-teriak. Bahkan para bajak laut yang telah menerima pelatihan militer akan meminta belas kasihan atau pingsan setelah menderita sekitar 50 cambukan. Tapi barusan, aku telah mencambuknya hampir 300 kali. Anak ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia bisa menahannya. Apakah dia monster? Bisakah orang memiliki pertahanan seperti ini? Sambudi memandang Fernando dan lautan badai berputar di dalam hatinya. Bahkan ayahnya yang telah mengalami perang yang tak terhitung jumlahnya, mungkin tidak memiliki kemauan dan daya tahan seperti Fernando. Pada saat ini, seluruh kulit di sekujur tubuh Fernando terasa sakit yang teramat sangat. Rasa sakit itu seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya dan ada juga rasa seperti terbakar. Sudah. Hanya begini saja. Fernando mendongak. Suaranya lemah, namun ia berkata dengan nada mengejek.
Jika hanya dengan kemampuanmu yang seperti ini, kamu harap saya menyerah, maka itu mungkin tidak akan terjadi. Fernando terbatuk keras dan mengangkat kepalanya jagi. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Aku telah memutuskan untuk membuat keluarga hadatmu ini habis dalam waktu sekejap. Suara ini terdengar sangat dingin ditambah dengan mata kejam Fernando, membuat Sambudi gemetar. Dia segera tertawa. Fernando, kamu bajingan, bisakah kamu berhenti membicarakan omong kosong? Kemampuan apa yang kamu miliki, sehingga dapat membuat keluarga hadatku habis? Saya beritahu kamu, keluarga hadatku tidak akan pernah habis, tapi akan semakin kuat dari hari ke hari. Sambudi mengeluarkan kotak kecil itu dan memainkan di tangannya dengan penuh kebanggaan. Dengan logam Californium ini, saya keluarga hadat dapat memiliki kerjasama yang lebih luas dengan militer dan memperoleh lebih banyak keuntungan darinya. Di saat yang sama, saya juga akan menggunakan Californium ini untuk berinvestasi di industri medis untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Lalu, seluruh industri medis wilayah timur akan berada di bawah bayang-bayang keluarga hadat. Di matanya tampak rasa ambisius. Bajingan, keluarga hadatku tidak akan bisa menghilang, tapi akan berkembang pesat, dan bahkan dalam 10 tahun akan menjadi sebuah keluarga yang berpengaruh dari generasi ke generasi. Dan kau, Sambudi memandang Fernando dengan senyum bercanda, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menahanmu di sini, dan membiarkanmu melihat bagaimana keluarga hadatku berkembang menjadi kuat. Jika keluarga hadatku bisa menjadi keluarga berpengaruh dari generasi ke generasi, lalu Mahmud Wachidin dan Sakiman Faruk tidak ada artinya lagi. Kedudukan Sambudi Hadat bahkan bisa sebanding dengan Kasril Sawat, penguasa cabang timur. Drap, drap, drap. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Lepaskan aku, biarkan aku masuk. Terdengar suara dan hanya seorang gadis yang terlihat berlari dengan cepat ke dalam penjara bawah tanah. Itu Cicilia Hadat. Begitu dia memasuki ruang bawah tanah, Cicilia melihat Fernando yang terkunci di sana. Tapi saat ini Fernando tidak tampak seperti orang. Kulitnya robek sampai dagingnya terlihat dan tidak ada kulit yang utuh untuk menutup seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Jika bukan karena penampilannya yang terlihat muda, ada beberapa kemiripan sekilas Cicilia mungkin tidak bisa mengenalinya sama sekali. Fernando, ada apa denganmu, Fernando? Cicilia tiba-tiba menangis, telah melangkah maju, memeluk Fernando, jarinya ingin menyentuh luka itu, tetapi dia tidak berani. Dengan gemetar dia membuka suara. Fernando, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Di luar pintu, 2 orang besar berlari masuk. Mereka memandang Cicilia dan kemudian memandang ke Sambudi. Maaf tuan, nona itu bersikeras untuk masuk, kami tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, kalian keluarlah. Sambudi melambaikan tangannya. Pria besar itu segera mundur. Ayah, kenapa kamu memukuli Fernando seperti ini? Cicilia menoleh, matanya berlinang air mata, dan suaranya penuh amarah. Mengapa? Sambudi dingin mendengus, bajingan ini sudah menikah dan masih berhubungan dengan putri saya. Untuk masalah ini lupakan saja. Tapi hadiah yang sudah diberikan diambil kembali dan melukai Pak Kurniawan, aku tidak membunuhnya langsung di tempat saja itu sudah sangat bagus. Tapi hadiah itu memang dari awal milik Fernando. Aku tidak berencana untuk memintanya. Cicilia berkata dengan keras. Dan jika Anda tidak membiarkan Pak Kurniawan mencegat Fernando terlebih dahulu, apakah Fernando akan menyakiti Pak Kurniawan? Cicilia, kamu adalah putri Sambudi Hadat. Mengapa kamu membela orang luar sekarang? Sambudi sangat marah. Californium ini adalah milik keluarga Hadatku. Benda ini yang akan membuat keluarga saya semakin kuat dan menjadi keluarga yang berpengaruh dari generasi ke generasi. Bagaimana aku bisa membiarkan Fernando mengambilnya kembali? Sekarang, segera pergi dari sini. Jangan mencampuri masalah ini. Ayah. Cicilia berlutut di depan Sambudi sambil menangis. Putrimu seumur hidup ini tidak pernah memohon padamu sebelumnya.
Jika kau ingin Californium itu, ambillah. Aku hanya memohon satu hal padamu, lepaskan Fernando. Kumohon. Sambil berkata, Cicilia bersujud hingga kepala menyentuh tanah pada Sambudi. Brak, 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 ada darah mengalir di dahi putih bersihnya. Jangan buat kekacauan di sini. Kamu adalah putriku. Kamu bagian dari keluarga Haddad dan semua yang kamu lakukan harus demo kepentingan keluarga Haddad. Mata Sambudi penuh dengan amarah. Sekarang kamu benar-benar bersujud kepada saya dan meminta saya melepaskan bajingan ini. Apakah kamu tahu berapa besar masalah yang dibuat oleh bajingan ini kepada keluarga Haddad? Dia muncul dan bertindak kasar. Dia juga yang menyakiti Pak Kurniawan. Jika saya melepaskan dia, maka reputasi keluarga Haddad akan hancur. Bagaimana bisa mempertahankan kedudukan di kota lautan timur ini? Cicilia, jangan bersujud. Fernando memandang Cicilia dengan suara lemah. Ayahmu terpana oleh ambisinya. Tidak ada gunanya bagimu untuk bersujud. Tapi Fernando, aku tidak bisa hanya melihatmu mati di penjara bawah tanah ini. Suara Cicilia tersengal-sengal. Hatinya terluka dan ia menatap Sambudi lagi. Ayah, jika kamu tidak melepaskan Fernando, aku akan terus bersujud sampai aku mati. Setelah itu, dia bersujud lagi, brak-brak-brak. Kepalanya membentur tanah dengan keras, darahnya mengalir. Sialan, sialan. Fernando bajingan, apa yang kau lakukan terhadap putriku sehingga membuatnya membelamu seperti ini? Amarah Sambudi meledak, telah mengambil cambuk kulit dan mencambuk Fernando dengan keras. Plak, darah bercucuran di mana-mana. Ayah, jika kamu ingin memukul, pukul saja aku, jangan pukul Fernando. Ekspresi Cicilia berubah. Dia segera bangun dan berdiri menghadang di depan Fernando. Sambudi memegang carembuk dengan tangannya terus-menerus gemetar. Dia berteriak, orang di luar kemarilah, bawa nona muda keluar dan beri dia obat penenang, agar dia berhenti membuat keributan. Baik, segera dua pria berbadan besar masuk dan menahan Cicilia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah, kamu sangat kejam Fernande dan keluarga kita sebenarnya tidak punya dendam. Kamu bagaimana mungkin memperlakukan dia seperti ini? Lepaskan saya. Cicilia terus memberontak dari genggaman seorang pria bertubuh besar, tetapi usahanya sia-sia karena yang menahannya adalah dua orang pria besar. Fernando, dasar bajingan. Aku akan berdiskusi dengan rekan bisnisku bagaimana memanfaatkan Californium ini. Kamu di sini pikirkan kembali dengan hati-hati apakah kamu ingin bersikap menurut padaku. Sambudi melempar cambuk ke samping, ia tersenyum dengan sudut mulutnya tampak seperti sedang bersenang-senang. Saat aku kembali, mungkin kamu akan sangat menghormatiku. Aku bisa membuatmu tidak terlalu menderita dan bahkan memberimu air untuk diminum. Setelah berbicara, Sambudi tertawa dan keluar dari penjara bawah tanah. Mata Fernando berbinar. Keluarga Lukman sekarang sedang mengalami masalah di Avanland. Dalam 6 jam, koneksi yang dimiliki di kota lautan timur tidak bisa digunakan sama sekali. Karenanya, sulit untuk menyelamatkan diri dari Sambudi Haddad, orang terkaya di kota lautan timur. Menghancurkan keluarga Haddad dalam 6 jam ini tidak mungkin bisa dilakukan. Hanya setelah 6 jam kemudian, setelah semuanya selesai, koneksi di kota lautan timur dapat digunakan. Sudah hampir 4 jam sekarang. Fernando diam-diam berpikir tadi dia melirik jam tangan Sambudi dan memastikan waktu. Setelah 6 jam, keluarga Haddad benar-benar akan menghilang dari kota lautan timur. Di mata Fernando ada rasa dingin yang dalam. Villa Gunung Idaman Awan, kota lautan timur. Sarah membuka matanya perlahan dan melihat Tazudin serta Yatin menatapnya dengan cemas. Ayah ibu, ada apa denganku? Sarah masih bingung. Sarah, kamu sudah bangun. Yatin membantu Sarah berdiri, dan akhirnya menghela nafas lega, baru saja, kamu pingsan di depan pintu villa. Pingsan. Mata besar Sarah berbinar. Dia tiba-tiba teringat bahwa Fernando sedang terluka di depan pintu villa dan dibawa pergi oleh beberapa pria besar.
Dia duduk di lantai sambil menangis, hatinya hancur kemudian ia pingsan. Tunggu dulu. Di mana suamiku? Wajah Sarah berubah drastis. Ayah, ibu, di mana suamiku? Fernando sih tidak berguna. Tazudin memutar matanya dan berkata, dia telah dibawa pergi oleh Sambudi Hadat. Bagus juga dia dibawa pergi, lagi pula dia tidak ada gunanya. Dia mau panjat sosial dan benar-benar berhubungan dengan Putri Sambudi. Bukankah ini sama saja dengan cari mati? Sepertinya kalau sekarang dibawa pergi, kalau nanti masih bisa kembali dengan tubuh yang utuh saja itu sudah sangat bagus. Bab 175. Tidak apa-apa dia dibawa pergi. Jika Fernando meninggal, villa ini akan menjadi milik kita. Alis Yatin terangkat dan ia tersenyum. Kalau Fernando meninggal, villa itu tentu otomatis saja akan menjadi milik Sarah. Milik Sarah dan otomatis menjadi miliknya juga ibu dari Sarah. Ya, tanpa Fernando, saya akan dapat tinggal di villa Gunung Idaman Awan dengan aman dan tenang di masa depan. Tazudin mengangguk, ketika waktunya tiba, saya akan membuang semua barang milik Fernando. Saya menganggap bahwa orang ini tidak pernah ada. Ayah, Ibu, mengapa kalian mengatakan hal-hal seperti itu di saat seperti ini? Sarah sangat marah, apakah kalian sedikit pun tidak khawatir apabila terjadi sesuatu terhadap Fernando sekarang? Berbicara tentang ini, sekejap air mata mengalir di mata Sarah. Dia sangat khawatir, tapi dia juga merasakan ketidakberdayaan. Orang yang menangkap Fernando adalah orang terkaya di kota Lautan Timur. Kekuatannya luar biasa. Bahkan jika dia melapor ke polisi, Sarah memperkirakan hal itu sia-sia. Khawatir. Tazudin tersenyum, saya tidak akan mengkhawatirkan si tidak berguna itu. Saya menantikannya untuk mati lebih cepat. Ya, begitu dia meninggal, villa ini menjadi milik kita. Yatin juga tersenyum. Kalian. Sarah sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi, matanya penuh dengan amarah. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak bisa duduk diam dan dia harus bisa menolong suaminya agar dapat keluar. Sambudi sangat berkuasa di kota Lautan Timur. Melaporkan hal ini ke polisi, pasti tidak akan bisa menyelamatkannya keluar. Hanya dengan mencari bantuan dari beberapa orang berpangkat tinggi barulah dia bisa menyelamatkannya. Orang dengan status tinggi. Sarah terus memikirkan orang-orang berpangkat tinggi yang dia kenal. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Juwono Chandra. Ketika dia pindahan, Juwono Chandra memberikan tasbih yang dibawa oleh Songsen Gampo. Kedudukannya pasti tidak biasa, tetapi ia tidak memiliki informasi kontaknya. Bagaimana saya bisa menemukan Juwono Chandra? Pikirkan lagi, pikirkan lagi. Mata Sarah terus bergerak sembari akhirnya dia terpikirkan seseorang. Orang ini adalah bosnya, Presiden PT Nando Jaya, Manurung Saat. PT Nando Jaya milik Manurung saat ini adalah salah satu dari 10 perusahaan investasi teratas di dunia. Statusnya pasti lebih tinggi dari Sambudi Hadat. Jika dia meminta bantuannya, mungkin saja masih bisa menyelamatkan Fernando. Tapi saya belum pernah bertemu Presiden Manurung saat sebelumnya dan ini adalah urusan keluarga. Bahkan jika saya melakukannya, apakah Presiden Manurung saat akan setuju untuk membantu? Sarah gelisah dan merasa tidak aman. Meminta bantuan presiden perusahaan, padahal dia adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Akankah dia membantu mengurus hal-hal sepele seperti ini? Tidak bisa, sudah tidak ada jalan lain lagi. Aku akan menemui Presiden Manurung sekarang. Sarah menggertakkan giginya dan keluar, jika dia tidak setuju, saya akan berlutut di tanah dan memohon padanya. Lagi pula, di antara orang-orang yang saya kenal, statusnya yang tertinggi hanyalah Presiden Manurung. Memikirkan hal ini, Sarah segera pergi ke Fortune Plaza, kantor pusat PT Nando Jaya. Dia berjalan langsung ke bagian resepsionis, sejenak ragu-ragu, dan menggertakkan gigi dan berkata, Saya mencari Pak Manurung. Nyonya, siapa namamu? Resepsionis melihat ke arah Sarah dan bertanya. Sarah Yasmudi.
Resepsionis melangkah ke meja depan membuka setumpuk dokumen untuk diperiksa, lalu tersenyum dan berkata, "Maaf Nyonya, tidak ada tamu bernama Sarah Yasmudi yang termasuk dalam daftar tamu Presiden Manurung hari ini. Presiden Manurung sangat sibuk, jadi saya tidak bisa mengizinkan bertemu tanpa membuat janji sebelumnya. Saya adalah penanggung jawab umum yang bertanggung jawab atas proyek renovasi daerah miskin dan saya juga anggota dari PT Nando Jaya. Apa tidak bisa untuk bertemu dengan Presiden Manurung walau sebentar saja?" Sarah cemas, Pak Manurung adalah satu-satunya harapan penyelamat hidup dan hanya dia yang bisa menyelamatkan Fernando. Tidak bisa. Resepsionis menggelengkan kepalanya, hanya yang sudah membuat janji terlebih dahulu yang bisa bertemu dengan Pak Manurung. Meskipun proyek renovasi daerah miskin sangat besar di Kota Lautan Timur, itu hanyalah sebagian kecil proyek besar yang dimiliki PT Nando Jaya. Jika saya membiarkan Anda bertemunya tanpa membuat janji terlebih dahulu, maka setiap hari orang-orang yang akan bertemu tanpa perjanjian akan mengantri hingga sangat panjang. Mendengar ini, air mata Sarah tiba-tiba mengalir. "Tolong, kumohon biarkan aku bertemu Pak Manurung. Suami saya, hidupnya dalam bahaya, hanya Pak Manurung yang bisa menyelamatkan dia. Jika benar-benar tidak mungkin, minimal Anda dapat menghubungi Pak Manurung untuk memberitahunya." Wajah Sarah penuh dengan permohonan. Resepsionis tiba-tiba berubah sedikit melunak. "Baiklah, saya akan menelepon Pak Manurung untuk memberitahu. Tentu saja, jika Pak Manurung menolak untuk bertemu dengan Anda, silakan segera pergi." "Oke, terima kasih, terima kasih." Mata Sarah berbinar. Resepsionis mengangkat telepon dan menghubungi nomor kantor Pak Manurung. "Saya sudah bilang, dalam 6 jam ini, saya tidak akan bertemu siapapun, saya sangat sibuk." Begitu telepon tersambung, suara pelan terdengar dengan amarah. Resepsionis gemetar ketakutan dan dengan cepat menjelaskan, "Maaf, Pak Manurung, tetapi ada seorang wanita bernama Sarah Yasmudi sedang mencari Anda di bawah. Dia berkata bahwa dia adalah kepala penanggung jawab proyek daerah kumuh dan suaminya sedang dalam bahaya." "Apa? Sarah Yasmudi?" Suara itu tiba-tiba menjadi kaget, dan dia segera berkata, "Cepat, biarkan dia naik." Tidak, aku akan turun sendiri untuk menemuinya secara pribadi." Resepsionis menutup telepon dengan wajah penuh kejutan. Tanpa diduga, Pak Manurung menyetujui untuk bertemu Sarah dan dia akan turun menemuinya secara langsung. Dalam 5 menit, seorang pria parubaya berjalan dengan tergesa-gesa. Pria itu mengenakan jas sutra dengan mata yang dalam. "Ini adalah Pak Manurung, Presiden Manurung." Resepsionis buru-buru menundukkan kepalanya dan menyapa. Sarah memandang Pak Manurung, ini pertama kalinya dia melihat atasannya secara langsung. Dia, kepala penanggung jawab proyek daerah miskin, di mata Pak Manurung mungkin hanyalah posisi kecil sebesar biji wijen saja. "Halo, Pak Manurung." Sarah segera membungkuk dengan cemas. "Nyonya Fernando Lukman." "Ah tidak, Nyonya Sarah jangan sungkan, ku dengar suamimu dalam bahaya," kata Pak Manurung dengan tatapan yang samar-samar terlihat cemas di matanya. "Jika Tuan Fernando dalam bahaya, maka bahkan jika ia mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahan." "Iya, betul." Sarah mengangguk, tapi tidak menyangka bahwa Manurung akan berbicara dengan baik. "Suami saya adalah Fernando Lukman. Dia dibawa pergi oleh Sambudi Hadat, orang terkaya di Kota Lautan Timur. Saya tidak kenal dengan tokoh-tokoh besar dan setelah berpikir lama, saya hanya terpikir untuk meminta bantuan dari Anda." "Oke, saya mengerti." Manurung mengangguk dan wajahnya benar-benar suram. Sambudi ini benar-benar besar nyalinya. Bahkan berani menangkap satu-satunya tuan muda dari keluarga Lukman. "Kurasa kamu tidak mengerti maksud dari kata mati itu apa. Pak Manurung, tolong bantu saya." Sarah menangis. Matanya memohon dengan sangat. "Jangan khawatir, segalanya akan baik-baik saja." Manurung menghibur dan berkata, "Nyonya Sarah, sekarang kamu pergi dulu ke suite room dan tidur sebentar. Nanti ketika kamu bangun,
Suamimu akan kembali kepadamu. Resepsionis segera membawa Sarah ke ruang istirahat. Halo, Juwono Chandra, Tuan Fernando telah ditangkap dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Manurung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Juwono Chandra. Apa? Ditangkap? Hidupnya dalam bahaya. Di ujung lain telepon, ada suara marah dan terdengar penuh niat membunuh. Siapa yang berani menangkap Tuan Fernando? Benar-benar tidak takut mati dia. Merasakan niat membunuh ini, Manurung gemetar dan berkata, orang terkaya di kota Lautan Timur, Sambudi Hadat. Oke, aku akan membawa seseorang ke tempat Sambudi Hadat di sana sekarang juga untuk menyelamatkan Tuan Fernando. Bersambung ke bab 176. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.